Oke pemirsa, dalam kesempatan ini kita sudah berada di perkebunan karet dan kita akan bertanya terkait tentang gugur daun ya. Kalau dia sudah daun muda, itu kadang-kadang nggak ada getah, getah sedikit sekali. Nanti kalau daunnya sudah lengkap lagi, udah hijau-hijau semua, baru normal lagi seperti itu. Ya seperti itu. Apa cara penanggulangannya bagaimana menurut yang sudah? Ya penanggulangannya paling berkemungkinan dipupuk. Oh dipupuk ya? Ya dipupuk. Untuk pupuk kita menggunakan pupuk apa ya sebenarnya yang bagus untuk karet ini? Ya untuk pupuk karet biasanya ZA itu yang bagus. Nah, kalau urea? Urea campur nggak apa-apa. Urea campur bagus. Ya sama ZA itu. ZA sama urea. Urea cocok ya? Ya. ZA itu apa ZA itu? ZA itu unsur untuk getahnya biar banyak begitu. Oke pemirsa, untuk membahas ini kita akan lanjut saja ke pembahasan berikutnya. Oke pemirsa, lanjut ya. Daun lagi ngetrek, cuaca panas. Ya gimana, nggak ada getah lagi. Daun habis nah. Kecil daun muda. Daun muda bikin nggak ada getah. Petani sekarang lagi susah. Mari pemirsa, kita akan memulai pembahasan ini. Penyakit gugur daun ini, Colectotrichum pada tanaman karet ini adalah penyakit atau gugur daun yang berbahaya pemirsa ya. Karena apa di sini menurut mengutip dari berbagai macam informasi dan juga apa yang dikatakan oleh para ahli kita, bahwasanya penyakit ini mampu membuat pendapatan hasil latek atau getah karet para petani luar biasa turun drastis ya pemirsa ya. Oke, daripada itu mau tidak mau kita harus menemukan solusinya. Bagaimana cara menemukan solusinya itu? Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwasanya karet-karet ini harus memiliki daun-daun yang hijau ya, dimana daun-daun hijau ini adalah daun yang penting untuk menyedot sari-sari ya, mineral yang ada di bumi. Nah, jadi daun ini sangat penting fungsinya pemirsa ya untuk proses. Oke pemirsa, bagaimana cara kita menanggulangi gugur daun ini? Ternyata gugur daun ini disebabkan oleh Colectotrichum ya, yang disebabkan oleh Colectotrichum glosphorescens merupakan penyakit yang paling berbahaya di tanaman karet yang dirasakan oleh para petani karet. Bahkan ini ya sudah dialami oleh semua negara yang memiliki pokok-pokok getah seperti ini pemirsa ya. Sekitar 7, 8 ya, 40% dan bahkan bisa lebih. Nah oke, daripada itu kita lanjut bagaimana cara kita menanggulanginya. Mau tidak mau kita harus menanggulanginya pemirsa. Oke lanjut ya. Oke pemirsa, bagaimana cara kita menanggulanginya? Yang pertama, kita jika hendak menanam klon-klon baru, sebaiknya kita periksa dulu itu daun-daunnya. Nah ya, sebagaimana ciri-ciri daunnya terdapat bercak-bercak merah ya, seperti itu ya. Nah ya, dan kita jangan memaksakan untuk membeli atau menanam klon-klon yang sudah terkontaminasi atau sudah mengalami penyakit-penyakit seperti itu pemirsa ya. Gugur daun ini sudah dimulai dari ini, sudah terserang dari sejak pembibitan, kemudian juga sampai ke seperti yang sudah menghasilkan seperti ini ya pemirsa ya. Kemudian jangan membiarkan bibit itu terlalu lembab. Nah apabila terlalu lembab biasanya musim penghujan yang berlebihan dan itu juga dapat menularkan berbagai macam penyakit pemirsa. Oke ya. Kemudian sebagaimana yang kita bicarakan di awal tadi, para petani menganjurkan bahwasanya itu penting itu melakukan pemupukan ekstra sebelum terbentuk daun-daun baru. Nah ya, jadi saat gugur daun lagi botak itu perlu dikasih pupuk pemirsa ya. Oke ya pemirsa ya. Oke lanjut ya. Kemudian daun muda itu dari pembibitan disemprot menggunakan fungisida kimia. Nah ya pemirsa ya, mungkin ini saja ya yang perlu disampaikan hari ini, karena ini adalah mengutip dari berbagai macam informasi dan juga para ahli pemirsa ya. Bagaimana pemirsa? Apakah pemirsa merasa tertarik dengan informasi-informasi ini? Jangan lupa ya pemirsa untuk selalu didukung dengan cara di like, di subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik dari channel Generasi Hebat. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Nantikan kami di informasi berikutnya yang menarik, dan informasi ini adalah untuk pemirsa semua. Dari kami salam petani sehat, yes, sampai jumpa. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya di channel Generasi Hebat. Dalam kesempatan ini kita akan menunjukkan rekam jejak
getah karet alam ya, getah karet alam yang diokulasi. Begini cara kita ya, agar getah karet alam yang kita dambakan itu mempunyai getah yang banyak. Dan mula-mula seperti ini pemirsa. Nah, ini adalah karet alam, anak-anak karet alam yang sudah tumbuh itu kita cabut ya, sedemikian rupa. Kemudian setelah kita tanam dan subur dan cukup sebesar ini, dan ini adalah rekam jejaknya yang sudah tumbuh seperti ini ya, dan ini sudah cukup untuk dilakukan pengokulasian ya. Nah, seperti ini pemirsa. Oke, kira-kira ini sudah kuat, sudah cukup kuat ya, karena untuk modal okulasi itu batang bawah itu harus kuat, makanya diambil dari alam. Nah pemirsa ya, sebesar telunjuk ini sudah pas ya, sudah dianggap kuat. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengokulasian di tempat inilah yang disebut dengan okulasi jalan itu pemirsa. Dan ini sudah dilakukan banyak masyarakat ya. Ya seperti ini. Inilah yang disebut dengan stek okulasi jalan. Jadi tidak berspekulasi terlalu tinggi ya. Apabila stek okulasinya tidak hidup, maka tumbuhnya akan karet alam murni. Nah, apabila okulasinya ini hidup, maka dia akan mendapati karet stek seperti pada umumnya okulasi dari jenis karet yang banyak getah pemirsa. Ya, bagi pemirsa yang sama serupa dengan ini ya, aku yakin tidak asing lagi gitu ya, untuk melakukan pengokulasian jalan seperti ini, karena saya yakin masyarakat semua sudah tahu. Nah, oke pemirsa ya. Oke pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Adapun tips dan caranya sudah banyak kita utarakan ya, bahwasanya di video ini perlu kita sampaikan juga bahwasanya pemirsa, untuk melengkapi informasinya tentu tidak cukup dengan satu video, maka pemirsa perlu video satu dengan yang lainnya, karena kita akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan oleh pemirsa. Oke, dari kami salam petani sehat, yes, sampai jumpa.